Halo adik-adik. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Pada pagi hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu. Nah, sebelumnya mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat ibadah lagi pada hari Minggu ini. Kiranya firman-Nya akan disampaikan nanti dapat berguna bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Nah, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Nabi Nuh dan Istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mentunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mentunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah adik-adik, mari kita pujikan pujian kedua, yaitu Susahnya Aku Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Kau pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Kau pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Aduh, hujannya deras sekali adik-adik. Adik-adik takut tidak kalau hujan turun? Mungkin awalnya senang ya, karena udaranya jadi sejuk, kita bisa hujan-hujanan di luar rumah. Tapi bagaimana kalau hujannya deras, lalu ada suara petir yang menyambar, dan kemudian datang banjir? Seram ya adik-adik. Adik-adik tahu, dulu Tuhan pernah menurunkan hujan selama berhari-hari, sampai seluruh muka bumi ini tertutup oleh air. Adik-adik mau dengar ceritanya? Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah boleh bersama-sama lagi sekolah minggu, mendengarkan cerita sekolah minggu bersama dengan teman-teman kami meskipun secara online. Tuhan, siapkan hati kami, biarlah cerita yang kami dengar boleh menjadi teladan bagi kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, duduk yang manis, kakak akan mulai bercerita ya. Cerita sekolah minggu hari ini bisa adik-adik baca dalam Kejadian 7 sampai dengan Kejadian 9. Begini ceritanya. Ketika itu, manusia yang diciptakan oleh Tuhan sudah menjadi sangat banyak. Mereka memenuhi seluruh bumi. Tetapi sayangnya, manusia yang Tuhan ciptakan ini semakin lama semakin jahat. Mereka melupakan Tuhan. Mereka berbuat dosa. Mereka suka berbohong. Mereka suka bertengkar dengan teman-temannya. Mereka suka mencuri. Mereka suka merampok. Mereka tidak lagi beribadah. Bahkan mereka saling membunuh. Karena itu Tuhan menjadi marah. Dan Tuhan berencana untuk memusnahkan manusia yang ada di bumi. Tetapi ketika itu Tuhan melihat ada sebuah keluarga yang sangat taat kepada Tuhan di tengah orang-orang yang berdosa. Keluarga itu adalah keluarga Nuh. Keluarga Nuh terdiri dari 8 orang, yaitu Nuh, istrinya, 3 orang anaknya yang bernama Sem, Ham, dan Yafet, serta 3 orang menantunya. Melihat kebaikan mereka, Allah berencana untuk menyelamatkan mereka. Allah kemudian mendatangi Nuh dan menyampaikan firman-Nya. Allah menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera. Bahtera itu adalah kapal yang sangat besar. Karena apa? Karena Allah akan memusnahkan manusia dengan mendatangkan air bah. Ketika mendengar perintah dari Tuhan,
Nuh tidak pakai ngeyel adik-adik. Nuh percaya kepada Tuhan. Nuh langsung mengajak ketiga orang anaknya menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, lalu mulai membuat bahtera itu. Ketika melihat Nuh dan anak-anaknya membuat bahtera, orang-orang yang ada di sekitarnya heran. Mereka bertanya kepada Nuh, "Nuh, buat apa kamu bikin bahtera? Kita kan tinggalnya jauh dari sungai, jauh dari laut. Di sini nggak ada air. Bagaimana bahteramu bisa mengapung?" Mendengar pertanyaan itu, Nuh menjawab, "Tuhan yang menyuruh aku, karena Tuhan akan memusnahkan bumi dengan mendatangkan air bah." Mendengar jawaban Nuh, orang-orang yang ada di sekitarnya itu malah tertawa. Mereka berkata, "Nuh, kamu kelihatannya sudah tidak waras ya? Kamu stres ya, Nuh?" Mendengar cemoohan orang-orang itu, Nuh tidak peduli. Nuh tetap melanjutkan membuat bahtera bersama dengan anak-anaknya. Kemudian bahtera itu selesai. Bahtera itu sangat besar. Besarnya kira-kira seperti lapangan sepak bola. Besar sekali ya adik-adik. Apakah bahtera sebesar itu hanya akan dimasuki oleh 8 orang tadi? Ternyata tidak. Allah menyuruh Nuh untuk membawa serta semua binatang yang hidup di muka bumi ini. Yang merayap, binatang melata, unggas, dan burung-burung di udara. Masing-masing jenis 2 ekor, yang satu jantan dan yang satu betina. Allah juga menyuruh Nuh membawa bekal makanan yang cukup untuk dia dan keluarganya, serta binatang-binatang yang dibawanya. Setelah itu, Nuh kemudian bersama dengan keluarganya masuk ke dalam bahtera, juga binatang-binatang itu. Begitu pintu bahtera itu ditutup, Allah kemudian menurunkan hujan yang sangat deras. 40 hari lamanya hujan turun tanpa berhenti. Bahtera Nuh perlahan-lahan mulai mengapung di atas air. Dan karena saking derasnya, lama-lama bumi tertutup oleh air. Seperti lautan yang sangat luas. Dan bahtera Nuh terlihat sangat kecil, terapung, terombang-ambing di atas ombak. Kemudian setelah 150 hari, air mulai menyusut. Dan tiba-tiba, gerak, bahtera Nuh menabrak sesuatu. Bahtera Nuh berhenti. Ternyata bahtera Nuh menabrak sebuah gunung. Gunung itu bernama Gunung Ararat. Ketika bahtera Nuh itu berhenti, Nuh kemudian berpikir, "Oh, mungkin air sudah mulai menyusut. Coba, aku akan mencari tahu. Aku akan melepaskan seekor burung gagak." Tapi ternyata burung gagak itu hanya terbang mondar-mandir, lalu kembali lagi ke bahtera. Nuh berpikir, berarti bumi masih tertutup air sehingga burung gagak ini tidak punya tempat untuk hinggap. Nuh kemudian menunggu beberapa hari. Setelah beberapa hari, Nuh melepaskan seekor burung merpati. Sama seperti burung gagak tadi, burung merpati ini juga kembali ke bahtera. Nuh kemudian menunggu lagi beberapa hari. Kemudian Nuh melepaskan lagi burung merpati itu. Kali ini burung merpati itu kembali lagi ke bahtera. Tetapi kali ini burung merpati itu membawa ranting muda pohon zaitun. Nuh berpikir, berarti sudah mulai ada tanaman yang tumbuh. Tetapi burung ini belum menemukan tempat untuk dia bersarang. Nuh dengan sabar kemudian menunggu lagi beberapa hari. Untuk ketiga kalinya, Nuh melepaskan burung merpati itu. Dan kali ini, burung merpati itu tidak kembali. Nuh berpikir, berarti bumi sudah mulai kering, sudah ada daratan yang kering, sehingga burung itu sudah menemukan tempat untuk bersarang. Nah, sekarang saatnya aku bersama keluargaku keluar dari bahtera ini. Dengan sukacita, Nuh mengajak keluarganya untuk keluar dari bahtera. Adik-adik tahu
apa yang pertama kali Nuh lakukan ketika dia keluar dari bahtera dan menginjakkan kakinya ke atas daratan yang kering? Nuh menyiapkan mezbah lalu mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Nuh mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Nuh menyenangkan hati Tuhan. Karenanya Tuhan berjanji Tuhan tidak akan lagi melenyapkan manusia dengan mendatangkan air bah. Dan sebagai tandanya Tuhan memunculkan pelangi yang sangat indah di langit. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar cerita tentang ketaatan Nuh. Adik-adik mau seperti Nuh, taat kepada Tuhan? Adik-adik tidak perlu lagi membuat bahtera yang besar seperti Nuh. Tapi adik-adik bisa menjalankan firman Tuhan dengan mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi teman-teman di sekitar kita, mengasihi orang-orang yang kita temui, hidup rukun dan saling tolong-menolong. Nah adik-adik, demikian cerita sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk cerita yang sudah boleh kami dengar hari ini. Terima kasih untuk cerita tentang ketaatan Nuh. Tuhan, biarlah cerita itu boleh menjadi teladan bagi kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami, untuk teman-teman kami, untuk saudara-saudara kami. Tuhan, berkatilah kami selalu dan lindungilah kami. Berilah kami kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa semoga pandemi COVID ini segera berlalu, agar kami boleh kembali bersekolah, berkumpul dengan teman-teman kami, dan kami juga boleh kembali beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya. Dadah. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak yang taat. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak yang taat. Nah adik-adik, ibadah pada hari Minggu ini telah berakhir dan tadi kita sudah bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan tadi dapat adik-adik lakukan ya. Dan kalau adik-adik mau berpergian, jangan lupa apa Kak? 3M. Jangan lupa adik-adik untuk memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Bye-bye. Bye-bye, adik-adik.